Akhirnya ya kita ditusuk Amin Rais dari belakang, Undang-Undang Dasar 45 diubah, Pancasila dicabut, muncullah Sri Mulyani menggarong kekayaan alam Dan kita. seterusnya. Nggak Sampai bisa sekarang. membayar utang. Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari kita wabarakatuh. berjumpa di channel UI Watch yang seru ini. Dan kali ini kembali saya akan ngobrol dengan senior saya dari UI juga, Bang Sri Bintang Pamungkas. Seperti yang pernah dulu beberapa hari lalu kami sampaikan informasi bahwa beliaulah 1996 yang pernah menjadi calon presiden di Indonesia ini. Jadi kalian netizen yang masih muda pasti belum tahu, tapi inilah sejarahnya. Nah, beliau juga pernah cerita bahwa atas dasar penelitian beliau di Amerika bahwa yang namanya utang luar negeri itu akan mubazir. Kenapa? Karena pasti tidak akan bisa dilunasi. Nah, dua poin inilah yang akan saya bahas kepada beliau. Pertama, Bang, gimana Bang? Apa nggak pernah cerita bahwa hutang luar negeri itu nggak bakal bisa dilunasi? Sekarang sementara saat ini di menjelang ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81, hutang kita sudah lebih dari 10.000 triliun rupiah. Gimana Pak? Silakan. Ya ini karena Siapa yang salah nih? ekonomi kita ini goblok. Iya, gombal. Jadi begini ya, saya terpaksa harus mengingat-ingat lagi ya. Itu saya kebetulan ke Amerika, lalu ya biasa kalau liburan tuh jalan-jalan kemana-mana ya. Ya. Antara lain ke kota Harvard. University. Ya, University of Harvard. Bukan. Harvard salah satunya aja. Cornell. Cornell University. Oh. Cornell, dan di situ di Cornell tuh katanya. Ekonom ya? Iya, Cornell tuh banyak apa tuh namanya orang-orang ahli yang Ekonomi. ekonomi, kemudian mempunyai hubungan yang erat dengan Indonesia lah. Ya. Nah, saya ke sana karena saya mendengar bahwa pada tahun 55 itu waktu saya masih umur 10 tahun. Saya belum lahir. Ya. Itu katanya Profesor Wijoyo, waktu itu dia masih dokter Andes, barusan lulus ya, lalu jadi dekan. Jadi dekan menggantikan Sumitro Jayadikusuma. Lalu diadakan tahun 55 itu diadakan satu diskusi di Salemba, di mana ada pertanyaan tentang pasal 33. Dan Wijoyo diminta untuk memberikan penjelasannya, ya. Nah, tapi sebagai pembuka itu adalah Mr. Wilopo, ketua DPR pada waktu itu. DPA. Wilopo, ketua DPR. DPR. Ya. Lalu Wijoyo menjawab. Nah, jawaban Wijoyo inilah yang sebetulnya saya cari di Cornell itu, dan saya dapatkan bukunya. Dan kemudian saya pelajari. Wijoyo mengatakan bahwa dia nggak setuju dengan pasal 33. Iya, Wijoyo tidak setuju dengan pasal 30. Dia menurut dia koperasi itu udah usang. Memang pasal 33 ayat 1 itu tidak disebut-sebut tentang koperasi. Ya. Tetapi tentang penjelasannya ada disebut tentang koperasi itu. Nah, dia udah nyelonong tidak setuju dengan koperasi. Itu konsep ngawur. Lalu tentang pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 dia mengatakan bahwa loh,
kita ini mau membangun kue pembangunan. Lah kalau kuenya pembangunan belum bisa terwujud, bagaimana kue itu mau dibagi-bagi? Itu pikirannya Pak Wijoyo. Itu kurang lebih ringkasan dari pendapatnya Pak Wijoyo. Bapak cari di Cornell dia ya? Di Cornell itu. Nah, terus ya udah saya menerima aja itu ya. Tetapi kemudian saya mendapatkan buku-buku juga. Kebetulan tahun itu kira-kira tahun 80 atau sebelumnya ya, karena saya berangkat itu tahun 77 ke Amerika, dan saya sampai di Iowa State University di mana saya belajar tentang ekonomi. Itu ada seorang dosen yang sudah tua dan sudah mengembara kemana-mana, tiba-tiba ketika dia ada di Iowa State berkunjung ke sana, diumumkan dia mendapat hadiah Nobel. Tahun 77. Namanya, ya sekitar segitu. Namanya Simon Kuznets. Luar biasa. Simon Masih Kuznets. ingat. Ya. Udah 50 tahun lalu. Nah, Simon Kuznets itu mendapat hadiah Nobel karena penemuannya, hasil penelitiannya, bahwa dia mengatakan negara-negara berkembang itu memang untuk bisa menjadi negara maju, dia harus mampu menerbangkan pesawatnya. Waktu itu ahli ekonom yang menggambarkan tentang pembangunan dan dengan pesawat terbang itu adalah saya lupa saya namanya. Orang bule. Habibie tahu itu. Nah, kalau sudah terbang, dia itu harus mencapai pertumbuhan 5% minimal ya, untuk kemudian bisa terbang jelajah mencapai 20.000, 30.000 kaki, nah itu baru terbang jelajah. Kalau dia tidak mampu karena beban pesawatnya terlalu berat, dia bisa jatuh. Nah, jatuhnya begini nih. Nah, ini disebutnya U terbalik. U terbalik. Dan kemudian pikirannya tentang hal itu disebut sebagai pemikiran U terbalik. Saya kok lupa bahasa Inggrisnya ya. Udah tua juga nih ya. Udah 50 tahun lebih yang lalu. 50 tahun lalu di Amerika. Nah, terus nah ini yang kemudian dia mendapat hadiah Nobel. Pikirannya dia itu bertentangan dengan pikiran Wijoyo. Wijoyo menekankan perlunya pertumbuhan menggunakan dana yang sangat besar, termasuk utang. Yang tadi ternyata, yaitu tadi, utangnya tidak akan terbayar sampai sekarang. Nah, terus ya itu. Tetapi memang ketika Wijoyo itu berangkat ke Amerika menggunakan dana-dana yang dikolek oleh Sumitro, dia bersama teman-teman yang lain yang kemudian dikenal sebagai
orang-orang Berkeley itu berangkat ke Amerika dan pulang-pulang tahun 71 direkrut sama Pak Harto. Ya ada Wijoyo, ada Ali Wardana, ada yang lain-lain ya, Radius, Sadli, Emil Salim. Ternyata kemudian gagal. Ya karena tidak mengikuti Teori putar balik tadi. teori si Simon Kuznets tadi yang mengatakan bahwa ini pesawat bisa terbang kalau tidak ada beban kemiskinan. Nah, kemiskinan inilah yang harus ditangani melalui pemerataan. Itulah yang dikatakan oleh Wijoyo, bagaimana kita bisa tumbuh, bagaimana kita bisa melakukan pemerataan, orang tumbuh aja belum muncul kuenya. Oleh karena itu, pas tahun 71-an itu, ketika sesudah Kuznets dapat Nobel Prize, muncullah pemikiran tentang bagaimana membangun perekonomian, yaitu pertumbuhan harus bersama-sama dengan pemerataan. Growth with equity atau equity with growth. Sedang Pak Wijoyo hanya mengenal growth, Saja ya. tidak melakukan pemerataan, tidak mau melakukan upaya menghilangkan kemiskinan. Sekalipun kemudian utangnya bertumpuk-tumpuk, tetapi tidak dipakai untuk pemerataan. Jadi ketika kemudian terjadi krisis moneter, fondasi perekonomian kita itu runtuh. Ambruk. Betul. Karena apa? Karena pesawatnya juga nggak bisa terbang. Karena Terbang. begitu banyaknya Bebannya. beban kemiskinan itu, pesawatnya jatuh, nggak bisa tumbuh. Oh ya, U terbalik itu namanya converted U-shape. Oh, converted U-shape. U, U-shape. huruf U yang dikonversikan, bentuknya dikonversikan. Converted U-shape. U-shape. Shape. Ya. Nah, padahal tahun 71 ketika Pak Harto itu direkrut oleh Bung Karno, pikiran-pikiran mengenai growth with equity itu sudah ada. Hebat ya. Iya. Nah, saya pulang dari Amerika 84, saya kaget loh. Kok utangnya sebegini banyak? Saya bilang, direkam oleh wartawan, entah itu Kompas, entah Suara Baruan. Sinar Harapan dulu. Sinar Harapan. Ya. Indonesia membutuhkan tahun 84 tuh. Indonesia membutuhkan format ekonomi baru. Pak Harto marah. Karena formatnya itu adalah 5 tahunan tadi itu. Dan itu pun sudah saya tulis bahwa konsep 5 tahunan itu penuh dengan sayap, kata-kata bersayap, sehingga sulit untuk diwujudkan. Wartawannya dipanggil sama Pak Harto. Ini siapa nih? Nah, mulai itulah saya dibidik. Dan ternyata teman-teman ekonom yang lain Sependapat. nggak ada yang membela saya. Takut. Nggak ada yang membela saya. Padahal ini jelas ini. Jadi, ya, pada saat terakhir Pak Harto sadar, maka dia bikin 8 jalur pemerataan. Oh iya ya, betul. Iya, Idenya tetapi dari kurang itu. satu. Akses rakyat untuk mendapatkan duit dari bank itu nggak disebut. Oh. Jadi ya gagal juga.
Sampai 97 terjadi krisis. Rakyat sudah berontak, Udah panik. menyampaikan Demo di unjuk mana? rasa Demo ya. dan melawan apa tuh namanya pikiran-pikiran Pak Harto. Itu hampir tiap hari terjadi. Iya. Hampir tiap hari. Sampai akhirnya Menteri mundur. dipaksa mundur. Mundurnya kenapa? Karena 23 tahun Pak Harto kalah di Timur Timur. Sehingga ketika Bill Clinton naik, wah ini sudah dikasih 23 tahun kok kalah. Kalau gitu Soeharto harus dijatuhkan. Nah, ini sejarah nih. Iya, ini sejarah nih. Tahun 83 Bill Clinton naik, 93 naik jadi presiden. 94 ada konferensi APEC di Bogor. Dia datang ke Jakarta, mengajak Pak Harto untuk menghirup angin surga dengan mengembangkan APEC. Pak Harto terlena, mengharapkan anak-anaknya ikut di dalam bisnis. Sementara sebelum pulang ke Amerika, Bill Clinton menemui James Riyadi, tolong Soeharto dijatuhkan. Maka terjadilah James Riyadi mengajak Cina konglomerat untuk rame-rame membawa dolarnya keluar. Inflasi. Dia perintahkan George Soros untuk membawa keluar divestasi dari investasi kita di Indonesia. Jadilah krisis moneter. Pas saya masuk penjara, sebulan kemudian terjadi krisis dari 2.250 menjadi 2.500, naik terus 12.000 ya. sampai 12.000. Pas ketika saya membuat surat Manifest tadi. surat apa itu? Yang Selebaran politik. Oh, politik. Selebaran politik untuk minta Pak Harto untuk mundur, menantang Pak Harto jadi presiden. Ya, sekalipun kemudian saya masuk penjara, tetapi bersamaan dengan itu saya dikenai subversif. Ini sejarah nih bro, sejarah nih bro. Dan ketika saya diambil sama jaksa dari Restoran bukan dari tahanan 2 bulan di Cipinang. kejaksaan Oh. ke Cipinang. Cipinang. Saya mengatakan, saudara-saudara, saya hanya pindah tempat tidur. Saudara-saudara, kita akan menyaksikan Soeharto akan tersungkur nantinya. Jatuh benar. Terbukti. Terbukti. Bukan karena saya mempunyai apa ya paranormal, bandala itu. Tapi analisa kan, analisa iya. itu. Wah, Tetapi jadi akhirnya ya kita ditusuk Amin Rais dari belakang. Undang-Undang Dasar 45 diubah, Pancasila dicabut, muncullah Sri Mulyani menggarung kekayaan alam dan kita. seterusnya. Nggak Sampai bisa sekarang. membayar utang. Jadi itu terbukti ya bahwa Itu terbukti. teori itu ya. 20 tahun Sri Mulyani. Utang kita malah bertambah. Naik Rupiah terus. kita malah jatuh. Kan, ya. Rakyat nggak sejahtera, menangis, dan mereka berpesta pora dalam bergelimang dengan harta. Ya ini, nanti kita sambung lagi. Ya, siap. Luar biasa sekali. Jadi kali ini kita mendapatkan pencerahan dan cerita sejarah yang benar-benar terjadi dan analisanya terbukti. Bagaimana seorang presiden yang sudah 32 tahun memerintah berkuasa di Indonesia bisa terguling karena berbagai Dan Soeharto disebut sebagai teknokratnya Soeharto dari Wijaya sampai yang lain-lain.
disebutnya sebagai mafia berkelit. Bakery, ya betul. Iya betul. Ya itu memang seru ya. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Karena setelah ini kita akan ngobrol lagi untuk membahas hal yang lain. Karena beliau sebagai pelaku sejarah akan bercerita apa adanya dan tidak ada beban. Kita Wiwo selalu mengedepankan kebenaran, kejujuran dan keadilan sesuai dengan slogan kami yaitu Veritas, Probitas, Justitia. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka. Makasih. Merdeka. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.